Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu juara data sekalian, dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk membagikan tutorial penginputan data melalui portal Satu Data Pangandaran. Tahapan yang pertama adalah tahapan cleansing. Sebelumnya, disclaimer dulu ya Bapak Ibu, data yang ditampilkan bukan data dengan value asli ya. Ini hanya contoh untuk memudahkan pembelajaran saja. Di sini kita punya data jumlah menara BTS di tahun 2022 dan 2023 yang terklasifikasi berdasarkan provider dan wilayah kecamatan. Ini untuk providernya, ini kecamatannya, dan ini jumlahnya. Dari data mentah tersebut akan dibentuk dataset yang mengukur jumlah menara BTS berdasarkan kecamatan, sehingga nantinya data tersebut perlu kita cleansing berdasarkan rekapnya per kecamatan masing-masing. Nah, untuk tabel yang sudah di cleansing jadinya seperti ini ya Bapak Ibu. Pertama-tama, kode provinsi versi BPS wajib ada. Semua OPD sama ya. Kodenya 32 untuk Provinsi Jawa Barat. Jadi semuanya sama. Nama provinsi otomatis sama, Jawa Barat. Kode kabupaten juga sama, 3218. Nama kabupaten, Kabupaten Pangandaran. Untuk kode kecamatan, kita tambahkan kode kecamatan versi Kemendagri. Perlu diketahui bahwa untuk tingkat kecamatan dan desa perlu ditambahkan kode kecamatan versi Kemendagri. Detail kode yang menjadi patokan atau kode wilayah dapat dilihat di file kode wilayah yang sudah di-share ya. Bisa dicek nanti di drive statistik sektoral. Alamatnya sudah kami share di grup WA ya. Selanjutnya, kode kecamatan versi BPS dilanjutkan dengan nama kecamatan. Kemudian jumlah menara BTS ini merupakan hasil jumlahan atau rekapitulasi per kecamatan ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu sudah cukup paham lah dengan hal ini. Yang tidak kalah pentingnya, perlu digarisbawahi bahwa penulisan pada body atau isian data semuanya wajib ditulis secara uppercase atau huruf besar. Apabila ada tanda baca koma, silahkan ganti tanda bacanya dengan tanda titik. Kemudian untuk nama kolom wajib ditulis dengan huruf kecil, dan apabila ada spasi, maka spasi itu kita ganti dengan garis bawah atau underscore. Selanjutnya, satuan yang kita gunakan di sini adalah unit. Sesuai dengan contohnya ya. Untuk kolom satuan, penulisannya ditulis dengan huruf. Jadi misalkan satuannya persen, mohon untuk ditulis dengan huruf, jangan ditulis dengan simbol persentase. Dan khusus untuk satuan dari indeks atau indikator seperti itu, kita sepakati bahwa satuan yang digunakan adalah poin. Kolom yang terakhir adalah kolom tahun. Kolom ini menunjukkan kapan data tersebut diukur atau dihitung. Dan data tidak harus selalu bersifat tahunan ya. Bisa saja data ditambahkan kolom bulan sebelum kolom tahun. Misalnya apabila datanya sifatnya bulanan, otomatis bisa kita tambahkan kolom bulan sebelum kolom tahunnya. Setelah selesai membuat tabel cleansing, kita blok semua selnya, sel pada tabelnya ya. Kemudian kita copy seperti biasa. Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya, Ctrl C seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu entry data di portal Satu Data. Pastikan Bapak Ibu sudah login menggunakan akun suara data masing-masing. Apabila nanti ada yang lupa, boleh silakan langsung menghubungi tim teknis wali data ya. Barangkali ada yang lupa atau ada problem gitu. Oke, di sini
dapat Bapak Ibu lihat ya, saya menggunakan akun Juara Data Diskominfo Pangandaran. Lalu untuk menambah datasetnya, bisa kita klik tambah dataset di sebelah kanan atas. Kemudian di sini muncul informasi dataset yang perlu kita isi ya. Ada beberapa yang harus kita isi di sini. Yang pertama adalah judul datasetnya. Untuk penulisan judul dataset, judul ditulis dengan huruf besar per awal kata. Jadi mohon untuk judul jangan di caps lock ya. Kemudian trik-trik khususnya adalah untuk judul perlu diawali dengan pengukuran datanya. Maksudnya apa? Jadi pengukuran data itu adalah sesuatu yang akan kita ukur atau sesuatu yang akan kita jumlah, yang akan kita hitung, seperti itu. Untuk contoh kali ini berarti yang diukur adalah jumlah menara BTS-nya ya. Kemudian dilanjutkan dengan kata berdasarkan. Berdasarkan apa? Nah, itu nanti tinggal diikuti oleh variabel yang membreakdown data tersebut. Untuk contoh kali ini berarti kita menggunakan berdasarkan kecamatan, seperti itu ya. Kemudian apabila ada tambahan variabel breakdown lainnya, maka tinggal kita tambahkan saja, misalnya berdasarkan kecamatan, desa, dan provider gitu. Atau mungkin nanti bisa diaplikasikan ke contoh dataset yang lain gitu ya. Bisa juga nanti ditulis berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan kelompok usia, status perkawinan, dan sebagainya. Sebagai akhiran pada judul, perlu kita tambahkan cakupan atau lingkupnya dari dataset tersebut. Sebagai akhiran dari judul, perlu kita tambahkan cakupan atau lingkupnya dari dataset tersebut. Kebanyakan dataset yang kita gunakan nanti itu menggunakan penulisan di Kabupaten Pangandaran, seperti itu. Oke, lanjut ke deskripsi data. Di sini dapat kita lihat bahwa judul sudah otomatis terisi di sini ya. Dilanjutkan dengan menuliskan tahun data tersebut dari tahun berapa sampai tahun berapa. Untuk pemilihan topik dapat kita lihat melalui opsi di bawah ya. Dalam contoh kasus ini saya menggunakan topik pemerintah dan desa. Bapak Ibu bisa menggunakan topik sesuai dengan opsi yang ada di bawah. Untuk nama organisasi, mohon ditulis dengan nama perangkat dinas, perangkat daerah masing-masing, sesuai nomenklatur ya. Untuk periode, silahkan masukkan tahun rilis terakhir data tersebut. Dalam kasus ini berarti 2023. Oke, masuk ke definisi variabel. Di sini kita input semua definisi dari variabel-variabel yang sekiranya berkaitan dengan dataset kita. Yang wajib ada, yang pertama adalah kode provinsi. Definisinya dapat kita tulis seperti ini. Selanjutnya adalah kode kabupaten. Ini juga wajib ada. Bisa kita tuliskan definisinya seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan kode kecamatan, baik itu versi Kemendagri maupun versi BPS. Dan ini wajib juga ya Bapak Ibu, harus ada di setiap deskripsi dataset. Kemudian selanjutnya, jadi yang wajib sudah ya tadi ya, sekarang yang selanjutnya. Untuk kasus ini, salah satu variabel yang terkait adalah sesuai judulnya ya.
tentang menara BTS. Maka perlu kita definisikan dulu apa itu menara BTS. Definisinya dapat kita tulis seperti ini. Kemudian variabel selanjutnya adalah jumlah menara BTS-nya. Kita definisikan seperti ini. Untuk satuan, dapat langsung kita tulis satuan pengukurannya. Dalam kasus ini berarti kita tulis unit. Untuk tahun, dapat kita definisikan sebagai tahun pengukuran, tahun pencacahan, tahun perhitungan, dan sebagainya. Intinya menyesuaikan jenis kegiatan yang dilakukan Bapak dan Ibu ya. Dengan ini deskripsi data selesai. Kemudian kita lanjutkan scroll ke bawah. Di bagian topik seperti yang sudah dijelaskan tadi, silakan pilih opsi topik yang sekiranya sesuai dengan dataset Bapak dan Ibu sekalian. Untuk kategori, kita lihat dulu dataset kita, karena dataset contoh ini adalah tentang jumlah menara BTS, maka data tersebut adalah data yang sifatnya agregat ya Bapak Ibu. Maka kita pilih opsi data agregat. Di bagian klasifikasi ada opsi publik, internal, dan dikecualikan. Data publik berarti data tersebut nantinya bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk yang internal berarti hanya dapat diakses oleh Pemkab Pangandaran. Kemudian yang dikecualikan berarti hanya dapat diakses oleh perangkat daerah tertentu saja. Misalnya untuk data ini saya coba untuk menentukan bahwa data tersebut hanya bisa diakses oleh Diskominfo, kemudian misalnya BKAD, dan yang terakhir bisa diakses oleh Bapeda. Seperti itu. Selanjutnya untuk status data, kami sarankan untuk menggunakan data yang sudah tetap ya Bapak Ibu. Diharapkan dengan data tetap ini sudah tidak ada lagi revisi dan sudah valid tentunya ya. Untuk pengisian teks, kita ketikkan 5 teks yang sekiranya berkaitan dengan dataset kita. Teks yang akan kita input itu adalah 3 teks pertama merupakan hal-hal yang berkaitan dengan dataset tersebut. Kemudian 2 teks terakhir menggunakan keyword nama dinas dan keyword Pangandaran, seperti itu. Dalam contoh kasus ini saya menggunakan beberapa teks sebagai berikut. Oke, kita masuk ke bagian metadata. Pengukuran dataset diisi dengan sesuatu hal atau yang diukur atau yang dihitung dalam dataset tersebut. Contohnya, di sini berarti saya harus menginputkan jumlah menara BTS, seperti itu. Untuk tingkat penyajian dataset, dapat kita definisikan sebagai variabel yang membreakdown data tersebut, atau yang bisa memilah-milah seperti itu. Jika kita kembali ke judul tadi, dapat diketahui bahwa tingkat penyajian dataset ini adalah berdasarkan kecamatan.
Cakupan dataset menunjukkan batasan masalah yang diukur pada dataset tersebut. Simpelnya, seluruh ukuran data di suatu lingkup wilayah tertentu. Jadi, jika kita melihat contoh di atas, berarti penulisan yang harus kita inputkan adalah seluruh, ya, diawali dengan kata seluruh, dilanjutkan dengan ukurannya seluruh menara BTS, kemudian ditutup dengan lingkupnya di Kabupaten Pangandaran. Harus diawali dengan kata seluruh dan tidak perlu lagi menggunakan kata jumlah. Di bagian satuan dataset dapat langsung kita input satuan yang sesuai dengan dataset tersebut. Untuk frekuensi dapat kita pilih sesuai dengan rilisnya data tersebut, ya. Bisa tahunan, semesteran, bulanan, dan sebagainya. Dimensi dataset awal dan akhir dapat diisi dengan tahun data tersebut dari tahun berapa sampai tahun berapa. Sumber eksternal digunakan jika sekiranya data yang digunakan menggunakan sumber dari luar perangkat daerah tersebut. Misalnya dari Pemprov atau dari kementerian atau mungkin dari BPS atau bahkan mungkin dari lembaga lainnya, ya. Jika tidak ada, bisa kita tulis dengan strip. Oke, di baris data kita dapat melihat sebuah tampilan yang secara visualisasinya itu mirip dengan Excel, ya. Nah, di sini kita paste atau kita paste, Ctrl V gitu, ya, data hasil cleansing di Excel tadi. Agar lebih aman, pastikan kita paste di sel A1 di sini, ya, Bapak Ibu. Jika sudah, kita klik selanjutnya. Nah, setelahnya akan muncul ringkasan dataset yang kita entry tadi. Di sini Bapak Ibu dapat mengkoreksi terlebih dahulu, barangkali ada yang kurang sesuai. Jika dirasa sudah benar, silakan klik simpan. Ya, sampai di sini tugas penginputan dari juara data sudah selesai, ya. Tahapan selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh wali data, yaitu proses verifikasi. Bagi Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi lebih lanjut, silahkan menghubungi tim teknis wali data di Diskominfo Pangandaran, atau bisa juga datang langsung ke kantor, ya, itu juga boleh, silahkan, monggo. Ya, demikian tutorial yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat mencerahkan dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.